warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali di pagi ini kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita menyampaikan puja-puji yang sempurna hanya kepada Rabb kita yang telah menghidupkan kita dan memberikan kita taufik untuk beribadah di pagi ini dalam salat subuh berjamaah dan juga dengan duduk dalam majelis ilmu. Pagi ini kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan dari bab nikah dalam kitab fikih Muyassar. Kita masuk dalam hak-hak suami istri. Bila akad nikah sudah terjadi, tentunya akan berimplikasi banyak hal atau ada banyak hak yang muncul antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah hak-hak istri. Istri memiliki hak-hak materi yang menjadi kewajiban suaminya, seperti mahar dan nafkah, serta hak-hak maknawi selain harta, seperti keadilan, husni usyur atau perlakuan yang baik dan muamalah yang mulia. Pertama adalah mahar. Ini adalah hak istri atas suami. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita sadaqat. Sadaqat artinya mas kawin atau mahar. Nihlah sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jadi mahar tentunya adalah hak istri. Kemudian nafkah sandang dan papan wajib menyediakannya untuk istri berdasarkan firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaklah menyusu anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi ingin yang menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi ayah rizquhunna wa kiswatuhun, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya cara yang ma'ruf yang sesuai kewajaran, ya, bukan dituntut untuk dalam keadaan yang luxury, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang umumnya masyarakatnya berikan. Dan juga Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu, kaum laki-laki, pemimpin bagi wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan sebagian
laki-laki atas sebagian yang lain. Umumnya Allah lebihkan laki-laki dalam berbagai hal terhadap umumnya wanita. Lalu Allah sebutkannya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena para laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi di antara keistimewaan laki-laki karena dia Allah berikan kelebihan dalam berbagai hal, juga karena harta yang mereka infakkan. Harta yang mereka infakkan, mereka nafkahkan. Dan nafkah untuk istri dan keluarga merupakan bagian dari infak yang wajib. Infak ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kepada istri dan keluarga termasuk yang wajib, sehingga seseorang tercela kalau memberikan, menyumbang sana sini, berinfak, tapi dia tidak memberikan yang sesuai kelayakan bagi istri dan keluarganya. Ya. Bahkan dalam kasus tertentu, sang suami tidak memberikan secara layak, padahal dia memiliki kemampuan. Padahal dia memiliki kemampuan. Maka istri boleh diam-diam mengambil harta dari suaminya. Sebagaimana pernah terjadi pada sahabiah yang mulia, Hindun radhiyallahu taala anha. Dia pernah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun suh. Sesungguhnya Aba Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah pemuka orang Quraisy di Mekah. Salah satu pengusaha sukses di Mekah. Ya, dulunya musyrik, melawan Nabi SAW. Perang Badar itu antara lain perang terbesar kaum muslimin. Antara lain dimulai gara-gara utamanya kaum muslimin mengetahui bahwasanya Abu Sufyan dan kafilah dagangnya mau lewat kota Madinah, pinggiran kota Madinah dari negeri Syam yang ada di utara. Sehingga waktu itu kaum muslimin ya mau istilahnya menangkap mereka dan juga mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Karena yang dibawa oleh Abu Sufyan sangat banyak, ya. Kalau tidak salah hampir, ya kalau dikonversikan itu jadi berapa ratus miliar. Kami pernah hitung dulu. Berapa puluh ribu dinar kalau dikonversikan itu hampir sekitar berapa ratus miliar kalau zaman sekarang. Lalu kemudian singkat cerita Abu Sufyan ternyata berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi orang-orang Quraisy tetap menyerang Madinah karena menyangka Abu Sufyan ditangkap oleh kaum muslimin, padahal tidak, ya. Tapi kemudian Abu Sufyan masuk Islam dan bagus keislamannya. Hanya saja dalam perkara harta, dia tadi dilaporkan sama istrinya Hindun, ya, Hindun, bahwasanya suaminya ini laki-laki yang pelit, sehingga dia tidak memberikan kepada diriku dan anak-anakku sesuai yang kami butuhkan. Kalau ngasih, cuman tidak sesuai dengan kebutuhannya lebih banyak, gitu kan? Bolehkah aku mengambil dari hartanya secara diam-diam, kata Hindun ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, boleh dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu, ya. Saking kewajiban besar nafkah itu bagi suami, ketika tadi kekurangan, ya, istri tidak kemudian harus bekerja, tapi bahkan boleh mengambil dari suaminya. Apalagi kalau suami sebenarnya memiliki kemampuan, namun mungkin ya sifat manusiawi, Pak. Ada di antara kita yang memang pelit, bahkan pelitnya pada orang yang harus ditanggungnya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu memang hak bagi istri.
Hakim bin Muawiyah Al-Qaisari dari bapaknya dia berkata, "Ya Rasulullah, ma haqquz zaujah?" Wahai Rasulullah, apa hak istri? Nabi SAW menjawab, "Antut'imuha idza tu'imta." Kamu memberinya makan bila kamu makan. Di antara hak istri, kamu memberinya makan bila kamu makan. Artinya jangan sampai seorang suami dia makan sedangkan istrinya dalam keadaan lapar. Kamu memberinya makan bila kamu makan. Wa antaksuha idza tasait. Dan kau memberinya pakaian bila engkau berpakaian. Ketika beli pakaian, sang istri juga diberikan. Sebagaimana suaminya makan, juga dia harus berikan istrinya makan. Ya. Nah, ini menunjukkan subhanallah tanggung jawab seorang suami, ya, adalah bukan ingin menang sendiri, justru dia memberikan haknya yang paling pokok antara lain makanan dan pakaian. Kemudian dari hadis Jabir, di antara khutbah Rasulullah SAW, bagaimana kita lihat perhatian Islam, ya, itu disampaikan Rasulullah SAW bahkan dalam khutbah beliau. Di antara poin yang beliau sampaikan dalam khutbahnya, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak atas kalian, yaitu nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf artinya yang wajarnya, sesuai dengan urf, sesuai dengan di masyarakat. Biasanya suami memberikan ke istri segimana sih, ya, makanannya, standar makanan misalnya di Bandung seperti apa makannya, ya, tidak kekurangan, tidak juga berlebihan, ya. Begitu juga apa pakaian yang diberikan seperti apa, ya, standarnya gimana. Pak Ma'ruf ini seperti maksudnya adalah standar di masyarakat, sesuai dengan urf, sesuai dengan urf. Kalau misalnya di masyarakat, misalnya masyarakat yang ekonomi rendah dan ekonomi tinggi, tentu standar berbeda. Yang ekonomi ternyata suaminya misalnya dengan gaji 5 juta dengan yang 20-30 juta tentunya beda, ya. Dan dia sesuaikan dengan itu untuk diberikan kepada pasangannya. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar dan utama dari suami berdasarkan ayat terutama tadi, ya. Bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Itulah yang menjadikan mereka pemimpin. Sehingga perlu ditekankan lagi bahwasanya kalau dalam satu keluarga mereka merasakan kurang, kayaknya kita kenapa ini belum bayar, itu belum bayar, dengan penghasilan suami kurang, maka yang bertugas misalnya kurang untuk mencari rezeki tambahan adalah tetap sang suami. Tidak kemudian sang istri jadi dipaksa, dengan kurang ya kita untuk biaya anak-anak sekolah buat ini, mama aja cari kerja ya supaya nambah-nambah. Nggak bisa kayak gitu. Atau istrinya kan dia bilang nggak mau, saya nggak mau kerja, kan saya juga punya tanggung jawab besar, anak-anak di rumah kan, bukan masalah makan dan bukan masalah untuk kebutuhan mereka saja, tapi kan mereka juga di rumah butuh dididik, butuh ada yang menjaga. Jadi mama mau di rumah saja, nggak mau saya keluar. Apakah dia boleh menolak suami dalam hal itu? Boleh, karena sama sekali tidak ada kewajiban, ya. Bahkan bila sang istri punya rezeki, ya kita ketahui bahwa rezeki harta istri adalah harta istri. Kalau suami tadi, sang istri bisa ambil diam-diam kalau memang dia tidak memberi secara layak. Tapi suami nggak bisa ambil harta suami dengan seenaknya.
Dan itu ditunjukkan oleh sejumlah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk wanita yang mendapatkan nasihat ya ketika Nabi SAW memberikan semacam khutbah di hadapan para wanita. Beliau katakan, aku melihat penghuni di antara penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Maka bersedekahlah kalian wahai para wanita. Ya tentunya untuk menghindari murka Allah. Maka saat itu para sahabiah langsung mengeluarkan kalung mereka, cincin mereka, perhiasan mereka untuk disedekahkan. Di antaranya adalah istrinya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tapi dia bingung, mau saya berikan ke siapa ya? Kata Abdullah bin Mas'ud, berikan kepadaku. Berikan kepadamu, ya berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa memberikan kepada saudara kau suami? Ya kau tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau begitu aku akan sampaikan ini kepada Nabi SAW. Silakan sampaikan. Disampaikan Nabi SAW. Bagaimana kalau saya memberikan zakat harta saya kepada suami saya? Tapi saya berikan. Kenapa? Karena istri tidak memiliki kewajiban nafkah buat suami dan anak-anaknya. Sehingga kalau dia bahkan ada kelebihan, dia boleh berikan kepada suaminya. Dia boleh berikan ke suami. Karena batasan kita memberikan, nggak boleh memberikan itu kalau kita punya tanggungan nafkah. Contohnya, seseorang memberikan zakat kepada ibunya, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ibunya termasuk golongan yang harus dia tanggung. Ya? Golongan yang harus dia tanggung nafkahnya. Ya? Dan ini sayang sekali banyak masyarakat kita tidak memahami dengan baik. Kadang saya kasihan banyak orang tua yang sampai usia tua renta masih bekerja. Bukan karena memang hobinya, tapi karena memang kebutuhan. Ketika ditanya, punya anak, tapi ya punya kebutuhan masing-masing. Walaupun punya kebutuhan masing-masing, harusnya anak tetap mengalokasikan hartanya yang dia nafkahkan juga kepada orang tuanya, karena itu bagian dari nafkah. Dan jangan khawatir kekurangan, pasti Allah akan gantikan kalau dia bertawakal dengan benar kepada Allah. Gitu kan? Nah, kalau yang wajib dinafkahi seperti orang tua tadi ya, ataupun anak wajib dinafkahi, itu tidak wajib, itu tidak bisa kita memberikan zakat atau sedekah. Tapi kalau suami bukan, di situ menunjukkan bahwa ya istri tidak wajib. Makanya seorang istri kalau dia tidak mau, ya tidak bisa dipaksa untuk bekerja. Apalagi kalau ternyata seorang suami berpikir bukan masalah istrinya mau atau tidak mau juga, tapi mungkin dia memikirkan bahayanya ternyata di tempat bekerja yang kira-kira cocok dengan ilmunya istri, itu ternyata laki-laki dan perempuan bercampur, ikhtilat, sesuatu yang dianggap biasa di zaman kita dan wajar. Namun hasilnya juga sudah begitu mengerikan kita dengar. Ya, perselingkuhan di kantor, perzinahan yang kemudian terjadi. Sudah banyak umum dianggap karena sesuatu yang dianggap wajar. Sampai terjadi di antara pejabat-pejabat tinggi, bupati dengan wakil bupati. Ya. Subhanallah, sesuatu yang harusnya terhormat menjadi terhina. Ya, dan itu terjadi karena apa? Karena ya antara lain suami membiarkan begitu mudah, ya mohon maaf ya, namun ini sesuatu yang harus kita lihat dari kacamata syariat. Dan juga karena bahkan suami yang mendorong. Ketika suami tidak memiliki kecemburuan, ini saya hubungkan dengan yang disebut dayuth. Dayuth ini ada 3 golongan kata Nabi SAW yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak akan memperhatikan keadaan mereka. Dalam hadis lain tidak akan masuk surga. Siapa? Di antaranya adalah laki-laki dayuth. Apa itu dayuth? Dayuth adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap
wanita yang berada di bawah kuasanya, ya, atau wanita yang bawah kuasanya. Seperti apa? Istrinya, anak perempuannya. Para ulama sebagian juga ada mengatakan ibunya, tantenya. Dia tidak mencegah dari keburukan yang terjadi pada mereka, khususnya yang berhubungan mengarah kepada zina, ya. Mereka tidak memiliki kecemburuan, ya. Mohon maaf, misalnya para ulama menjelaskan di antara dayuth adalah ketika misalnya membiarkan istrinya, ya, bergaul dengan laki-laki dengan begitu mudah, ya, ikhtilat, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan di tempat yang seperti itu, lalu membiarkan istrinya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram dengan leluasa. Bahkan yang mengerikan, membiarkan istrinya bekerja, bertugas keluar kota, ya, dengan sesama orang kantor yang beda jenis kelamin dengan laki-laki, ya, dengan tugas ke sana kemari, subhanallah, ya. Atau juga kepada anaknya, dia punya tanggungan anaknya dibiarkan dibawa oleh laki-laki lain, dalam arti dalam masyarakat kita dengan sesuatu yang juga dianggap wajar, tapi itu sesuatu yang dikecam dalam Islam, pacaran, diantar pagi siang oleh pacarnya, dan dia berpikir, ya, daripada naik angkot bahaya atau ojek nggak tahu Pak, ini mendingan ini udah jelas lah. Udah jelas apa? Udah jelas mengarahkan pada zina, ya. Tidak tahu apa yang terjadi misalnya ketika mereka tidak tahu keadaannya, maksudnya ketika mereka berdua, naudzubillah. Nah, laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan, tidak menghindarkan itu, tidak marah, tidak mencegah, maka itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, rajulun dayuth, laki-laki dayuth, yang Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk surga, naudzubillah. Karena laki-laki memiliki kewajiban juga sebagai seorang, kalau bahasa kita seperti satpamnya keluarga, ya. Dia yang bertugas antara lain menjaga kehormatan dan juga wanita-wanita yang berada dalam bawah kuasanya untuk tetap dalam koridor yang Allah ridhoi, Nah, ini yang perlu kita fahami dengan baik, walaupun di masyarakat kita sudah dianggap umum tadi, ya, mohon maaf, sudah dianggap umum misalnya istri kesana kemari, apalagi misalnya bebas, ya, bertemu dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Wah, ini hati-hati, membuka jalan-jalan kepada yang lebih buruk, perzinahan yang sudah begitu merata zaman sekarang, ya. Kami dalam setiap pembahasan warisan selalu ada pertanyaan, bagaimana ini kasus, ya, ini anak dari hasil pernikahan tidak bukan berdasarkan pernikahan yang sah. Jadi berzina dulu lalu kemudian menikah. Itu pertanyaan yang datang kepada kami banyak sekali, sampai istilahnya bagaimana hukumnya ini cucunya. Jadi yang berzina siapa? Kakek dan neneknya dulu. Waduh, kata saya, itu tahun berapa berarti? Subhanallah. Ya, masalahnya kenapa? Masalahnya ibunya dinikahkan oleh wali, yang walinya itu ayahnya, ya, ayah biologis dia. Masalahnya memang akhirnya menikah dengan ibunya, cuman ibunya dilahirkan dari hasil pernikahan, ya, dihasilkan dari hasil perzinahan. Harusnya kan tidak boleh bapaknya jadi nasab si ibunya itu harusnya nggak boleh ke kakeknya, tapi waktu itu dinikahkan sama kakeknya tersebut, ya. Nah, ini dia akhirnya bingung bagaimana nanti hukumnya ini ke anaknya, ke cucunya. Subhanallah, ini sampai ke cucunya jadi akhirnya bermasalah. Nah, hukumnya seperti itu disebutnya nikah syubhah. Ya, artinya apa? Dia, Allahu a'lam, berdasarkan yang kami lihat dari penjelasan para ulama, dia harus menikahkan lagi di suami istri ini
harus dinikahkan lagi dengan wali yang sah dari wanita tersebut. Wali yang sahnya siapa? Sedangkan dia tidak punya ayah secara hukum, dia hanya ayah biologis. Sama wali hakim dinikahkan harusnya. Ke KUA, ya subhanallah. Ini sampai ke cucunya efek dari perzinahan ini. Ya. Na'udzubillah. Karena itu tadi, budaya di masyarakat kita yang terlalu permisif, ya. Terlalu permisif demi keakraban, demi ketidakenakan, akhirnya permisif. Na'udzubillah. Padahal harusnya tetap kita dalam urusan agama ada norma-norma, ada pagar yang tidak bisa kita langgar. Kemudian di antara hak suami kepada istri atau hak istri kepada suami, menjaga kehormatan istri dengan dengan bergaul dengannya, menyetubuhinya. Mohon maaf. Demi menjaga hak dan kemaslahatan dalam pernikahan dan demi menepis fitnah darinya. Maksudnya apa? Maksudnya istri pun memiliki kebutuhan biologis. Walaupun para ulama dan juga para ahli zaman sekarang mengatakan tentunya suami laki-laki itu, mohon maaf, memiliki kebutuhan biologis yang lebih besar umumnya dibandingkan wanita. Namun istri tetap memiliki kebutuhan. Nah, Islam menjelaskan di antara bentuk penjagaan Islam adalah hak istri adalah juga dinafkahi secara secara batinnya, ya, dengan hubungan suami istri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengutus sejumlah pasukan untuk berjihad. Lalu suatu saat dia melewati sebuah rumah yang ternyata di sana beliau mendengar syair, seorang wanita bersyair. Orang Arab sangat suka bersyair dahulu. Di antara syairnya, andaikan tentu ada suamiku, tentu mohon maaf ya, ranjang ini sudah bergoyang. Ya, jadi istrinya sangat istilahnya mohon maaf, mungkin dia sudah begitu lama menunggu istrinya, suaminya. Intinya istrinya menginginkan hal seperti itu. Akhirnya Umar bertanya kepada para wanita, berapa kalian bisa bertahan? Dan disebutkan sekitar 3 bulan. Dan di situ kemudian Umar menetapkan bahwa tentara pasukan yang dikirim itu maksimal 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan harus pulang, gantian shift, gitu kan? Karena beliau memperhatikan ada kebutuhan istri mereka. Subhanallah, ya, sampai diperhatikan demikian. Jadi berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Kemudian Allah juga berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Sebagaimana seseorang bercocok tanam, pasangan adalah ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian dengan cara yang kalian sukai. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di antara kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Ini dikatakan ketika Nabi SAW, beliau pernah melihat sesosok wanita di jalanan. Lalu yang beliau lakukan, beliau segera mendatangi salah satu istrinya, ya, lalu berhubungan. Lalu beliau katakan perkataan ini, bahwa ketika berhubungan dengan pasangan itu terdapat sedekah. Selain menghindarkan yang haram, mungkin dia di jalanan melihat sesuatu yang tidak diperkenankan untuk diperlihatkan, apalagi zaman kita ya begitu mudah. Lalu ketika dia mendatangi yang halal, maka itu menjadi sedekah bagi dia, pahala bagi dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, seseorang mendatangi yang haram, haram.
Tapi ketika mendatangi yang halal, menjadi halal bagi dia, bahkan menjadi sedekah. Ya, bahkan di antara kemaluan, maksudnya kemaluan yang dia sediakan buat pasangannya itu adalah sedekah. Subhanallah, ini Islam mengatur sampai demikian rupa. Ya, ya disebutkan juga kayak ada seseorang yang konsultasi, ya, masih di Antapani di sini, konsultasi pasangan muda sebenarnya, ya, masih 30-an. Suaminya menikah beberapa tahun yang lalu, namun setelah dia entah bagaimana kemudian ikut ngegim, setelah ikut ngegim dia tidak menggauli lagi istrinya sampai 3 tahun, ya. Dan itu ya jadi istrinya menjadi, ya akhirnya jadi stres, ya maksudnya frustasi, tidak sampai stres sekali, cuma frustasi. Bagaimana suaminya punya anak satu, ya, tapi sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah, ya. Dia bertanya apakah boleh meminta cerai. Ya itu termasuk dibicarakan dulu, tapi kalau memang tidak ada jalan keluar, termasuk hal yang diperbolehkan. Seorang wanita meminta cerai dalam hal itu, ya. Setelah suaminya ikut game, ngegedein badan, Pak. Nah, ini emang disinyalir tempat game ini berbahaya, Pak. Ya. Yang badannya gede-gede itu, ya, justru lemah lembut, ya, lemah gemulai, suka sama yang sama-sama punya ototnya gede. Nah, ini naudzubillah, mengerikan, ya. Banyak terjadi kayak gitu. Sampai 3 tahun itu istrinya tidak dinafkahi, naudzubillah. Yang keempat, di antara hak istri dari suaminya adalah pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Suami hendaklah berakhlak baik kepada istrinya, lembut dan sabar terhadap apa yang dilakukannya, serta berbaik sangka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Kalau disebutkan keluarga, yang utamanya adalah biasanya disebutkan adalah istrinya, istri-istrinya. Dan kita ketahui Nabi SAW itu tidak punya, ya beliau cuma punya anak yang akhirnya sampai dewasa itu 4 wanita semua, ya, dan masing-masing akhirnya menikah, ya. Jadi ketika disebutkan keluarga beliau itu lebih ke istri-istrinya. Dan beliau katakan dalam hadis lain juga, khairukum linisa'ihim. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, ya. Ini antara salah satu hak istri adalah diperlakukan secara baik oleh suaminya, bukan saja nafkah tapi juga dengan akhlak yang baik. Yang kelima, berlaku adil di antara para istrinya dalam bermalam dan memberi nafkah. Ini bagi laki-laki yang ta'addud atau berpoligami. Ketika dia berpoligami, maka dia harus berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, kecuali jika kalian tidak takut dapat berlaku adil. Ya, ini maksudnya bila tidak dapat berlaku adil maka cukup 1. Namun kalau merasa bisa menempuh jalan untuk adil, walaupun tentunya tidak bisa adil 100%, tidak mungkin manusia bisa adil 100%. Maksudnya kecenderungan untuk berlaku adil, itu yang diperintahkan. Tapi kalau 100% tidak mungkin. Maka seseorang boleh berpoligami, tapi tentu harus berlaku adil. Nabi SAW mengatakan, atau kata Anas, kana li nabi tis'u niswah. Nabi SAW memiliki 9 istri, dan itu tentunya kekhususan bagi beliau. Bagi umatnya maksimal 4. Fakana idza qasama bainahun, kalau beliau membagi giliran malam di antara mereka, la yantahi ila al-mar'atil ula ila fitis,
Beliau tidak kembali kepada istri yang pertama kecuali sesudah istri yang ke-9. Artinya tetap digilir satu-satu. Walaupun nanti ada salah seorang istri beliau ya yang memberikan bagian harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena dia istri yang ini membagi gilirannya, beliau sudah tua dan juga beliau melihat di antara wanita yang beliau sangat cintai adalah Aisyah. Maka dia berrela hati. Walaupun dari sisi lain Nabi SAW tetap berlaku adil dalam memberikan nafkah. Ya, dalam memberikan, dan kebiasaan beliau Nabi SAW di pagi hari beliau setelah subuh biasanya atau di pagi hari beliau menyapa istri-istrinya. Karena istri-istri beliau itu rumahnya kita ketahui berada di bagian samping dan belakang masjid. Kalau Bapak Ibu yang ke Raudhah Asy-Syarif ya, di Masjid Nabawi, di sebelah Raudhah itu kan makamnya Nabi SAW sebelah kiri. Itu jajaran rumahnya istrinya dahulu. Yang sebelah, kalau bapak-bapak jalan mau memberikan salam ke makam Nabi SAW, itu ketika bapak jalan menuju makamnya Nabi SAW, itu tempat rumahnya Saudah. Adapun makamnya Nabi SAW itu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala. Di belakangnya ada rumahnya Hafsah, istri Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab. Aisyah anaknya Abu Bakar. Ya, rumahnya Saudah, rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah. Kemudian nanti di sebelahnya ada rumahnya Fatimah, anaknya Nabi SAW bersama Ali bin Abi Thalib, yang menikah bersama Ali bin Abi Thalib. Di sebelah sananya lagi nanti ada istri yang lain. Di bagian belakang ada rumahnya istri Nabi SAW yang paling cantik, Sofiyah, ya, bintu Huyai bin Akhtab, seorang wanita Yahudi yang kemudian masuk Islam, ya, yang dikatakan berambut pirang, namun agak pendek. Ya, relatif pendek dia dibandingkan orang Arab saat itu. Ya, tapi dia termasuk istri beliau yang dianggap paling cantik. Dia di belakang rumahnya. Dan beliau Nabi SAW, di antara bentuk perlakuan adil beliau menyapa mereka satu-satu di pagi hari. Walaupun gilirannya hari ini di istri yang mana, tapi beliau tetap sapa satu-satu. Ya, baru kemudian beliau masuk ke rumah yang gilirannya. Itu adalah hak istri. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, silakan Pak. Iya. Iya. Bisakah mereka apa Pak? Tetap mengabdi ke suami itu adalah prioritas utama. Kalau sekiranya dengan pekerjaan akhirnya melalaikan tugas sebagai istri dan tugas sebagai ibu, maka dia pilih prioritas yang utama. Mana? Prioritas utama apa? Ya, suami dan anak. Adapun misalnya ini nanti kita kurang untuk bayar ini dan itu, ya suaminya harus punya kesadaran. Jangan sampai di sisi lain kekurangan, terus kemudian istrinya ya sudahlah kamu bekerja aja sebagai apa? Sebagai justifikasi untuk kemalasan suami. Ya mohon maaf, banyak terjadi istri didorong buat bekerja sebagai justifikasi untuk kemalasan suami. Terkadang istri kerja banting sana sini, suaminya apa? Pagi-pagi udah kur, ya, main burung atau apa ngusep, ya, dan itu kejadian. Atau sebenarnya suaminya bekerja, tapi suaminya tidak optimal bekerjanya.
Ketika dia merasa kurang, sebenarnya dia mungkin karena memang malas juga, akhirnya pas-pasan dapatnya, ada peluang-peluang lain. Tapi dia udah kamu bekerja, atau istrinya, bisa jadi istrinya yang punya, mohon maaf ya, terkadang istrinya yang punya inisiatif karena dia lihat suaminya dia gak gesit gitu kan, akhirnya istrinya gatel. Nah kalau istrinya yang rela bekerja seperti itu bagaimana? Suami tetap harus melihat maslahatnya, jangan dia keenakan, jadi pada pikirannya istri dan saya mengizinkan. Ya nggak seperti itu juga, dilihat maslahatnya. Kecuali misalnya dia bekerja, ada anak-anak sudah terjaga, alhamdulillah anak-anak sudah mulai gede, pekerjaannya juga adalah pekerjaan yang aman, tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Ya nggak apa-apa kalau suaminya mengizinkan, selama tidak melalaikan hak suami dan anak-anaknya. Ya pertama, tidak melalaikan hak suami dan anak-anaknya. Yang kedua, dia juga berada dalam lingkungan yang kondusif, tidak yang tadi Pak, ikhtilat. Ikhtilat itu sesuatu yang dianggap biasa, tapi Nabi SAW sangat keras mengingatkannya. Ikhtilat ini, perempuan laki-laki nggak boleh masuk ke wilayah perempuan, perempuan ke laki-laki. Kalau kita zaman sekarang, orang ketika diberikan konsep ikhtilat, susah tuh zaman sekarang. Kan begitu Pak, karena di kita apa, terbiasa campur, dari mulai sekolah kita terbiasa campur laki-laki dan perempuan. Padahal kalau mau jujur orang-orang pendidikan, coba lihat dari kacamata agama yang diturunkan oleh Tuhan pencipta alam yang menciptakan mereka. Coba berpikir, apa di antara sebab kerusakan pendidikan di negeri kita? Antara lain karena ikhtilat, campur aduk laki-laki dan perempuan, sehingga dari mulai dia si anak beger, ya, akhir SD atau remaja, beger tuh bahasa Indonesianya pubertas, kan dia punya nafsu amal alamiah kan? Yang dia lakukan apa? Bagaimana menarik lawan jenisnya sehingga akhirnya bergaya gitu kan, ini akhirnya mulai mengenal pacaran. Saya pernah ceritakan di sini, saya dari waktu saya wartawan, saya ke lembaga yang mengurusi ini remaja, itu kasus SMP pacarnya hamil, orang tuanya pusing, berantakan semuanya, itu banyak Pak. Masyarakat kita kayak seolah-olah menutup mata saja, subhanallah itu. Karena apa ya, pergaulan. Sama juga orang yang dewasa, udah yang dewasa udah ngerti lah, orang pakai cincin kawin sudah tahu. Di mana-mana sekarang perzinahan, naudzubillah. Ya. Perzinahan di mana-mana, tadi saya sebutkan sampai yang level bupati. Dulu kan pernah kejadian bupati apa itu sama wakil bupatinya, ya Allah, sampai beritanya itu katanya ya menyebar sampai apa videonya apanya, naudzubillah. Ya. Karena apa? Karena pencampuran. Jadi tetap diperhatikan, kalau istri bekerja bukan haram secara mutlak, tidak. Boleh, tapi tetap pertama adalah intinya dia bertakwa dengan dia melaksanakan, memperhatikan hak suami dan anak, dan juga dia harus memperhatikan ya, menjaga diri untuk tidak, bukan menjaga sekedar yang penting hati kita, walaupun campur tapi hati kita, itu gak ada, manusia itu lemah. Ya, mohon maaf, saya punya teman yang bekerja di salah satu lembaga pendidikan yang judulnya pendidikan Islami besar dan bergengsi di kota Bandung. Itu judulnya walaupun lembaga Islam, tapi laki-laki SMP SMA campur. Yang punya, yang apa namanya, istilahnya bukan kiainya karena dia seorang tokoh politik lah, tapi dia punya lembaga pendidikan. Dia bilang, kita di sini latihan di masyarakat menerapkan hijab hati. Jadi yang penting bukan hijab ini, hijab hati. Itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Hijab hati, hati itu justru nggak boleh dihijab, tertutup. Kalau haji ditutup, ada hijab hati itu kan secara makna bahasa hatinya tertutup, ya. Itu nggak boleh.
Jadi kita campur laki-laki perempuan gini kan untuk yang penting hijab hati. Hijab hati apa? Teman saya cerita ya perzinahan di antara siswa SMA di sekolah itu tuh ya sudah sering didengar. Ya. Yesus satu sama suka di kelas saling ngecek gitu kan. Orang tuanya karena ini bergengsi, orang tuanya masing-masing sibuk bekerja, ketemu di mana, ketemu di rumahnya, punya duit, mau sewa hotel punya duit. Kan hotel kan sekarang yang penting di siapa aja yang datang, pokoknya bayar kan intinya. Ya, sudah menjadi rahasia umum. Terjadi yang terjadi. Nah, itu apalagi sama juga dengan usia yang mereka yang sudah menikah. Mungkin awalnya apa masing-masing punya hubungan profesional bekerja. Ini istrinya di bagian ini, dia ke rekan kerjanya. Karena memang harus banyak diskusi, harus pekerjaan menuntut demikian. Lama-kelamaan karena ternyata teman kerjanya ini lebih sering ketemu dibandingkan suaminya sendiri. Dan ternyata lebih lembut, lebih bisa nerima curhatan. Lama-kelamaan, lama-kelamaan, lama-kelamaan. Begitu kan, Pak? Nah, seperti itu. Iya betul. Bukan sedekah yang wajib. Maksudnya suami ke istri. Suami ke istri itu. Jadi kalau Bapak baca ayat tentang zakat, ya apa namanya zakat itu disebutnya juga sedekah, ya. Disebut juga sedekah, tapi sedekah apa? Sedekah yang wajib. Zakat itu kan wajib. Zakat itu disebut sedekah juga, Pak. Sedekah itu dari kata sidq, sidq itu kejujuran. Sedekah itu menunjukkan kejujuran si orang tersebut. Apakah benar beriman kepada Allah yang memberikan rezeki, sedangkan Allah memerintahkan untuk misalnya kita mengeluarkan harta. Karena kan kalau kita baik ke orang, senyum gini kan itu lebih mudah, Pak. Tapi kalau urusan duit, kita sudah punya duit, bekerja terus kita mau ngeluarin itu kan butuh kejujuran iman. Makanya disebut sedekah dari kata sidq, ya. Nah, sedekah ini ada yang wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu zakat, nafkah keluarga itu disebut sedekah wajib seperti itu. Allahu a'lam, ya. Silakan, Pak. Ini kan sebagai wanita itu menganggap kalau gaji suami, penghasilan suami diberikan semuanya kepada istri. Kemudian juga nanti suami meminta istri semuanya diatur oleh istri. Iya. Itu. Jadi kalau suaminya memberikan tidak memberikan gaji yang penghasilan, tapi memberikan sesuai dengan yang diukur oleh suami, Tidak baik. tidak baik, tidak adil. Nah, itu suami baik menurut versi siapa? Bu RT. Itu pertama, Pak. Kedua itu tentang hubungan jadi antara suami bisa manusia, Pak. Iya. Pertama, suami kan sudah tidak berpenghasilan penuh gitu. Iya. Atau mungkin yang swasta hanya mulai ngambil tabungan gitu ya. Iya. Tabungan dia berkebutuhan gitu. Sehingga kan sangat kurang. Terbatas. Iya. Bagaimana menyikapi itu, termasuk para batin gitu ya. Kadang-kadang istri itu ada yang tidak bersemangat lagi, terus terlalu fokus. Iya. Jag-jago ringkas. Jadi kadang-kadang itu si suami merasa tidak oleh istri gitu ya. Iya. Jangan si istri sendiri itu kan melakukan lagi. Iya. Ya malas dan segala macam lah. Misalnya di video sama sekali. Iya, baik. Yang pertama, kriteria suami yang baik adalah yang memberikan semua hartanya, lalu kemudian istrinya yang bagi. Itu kriteria siapa? Itu versi siapa? Versi Bu RT, versi Bu RW ya. Artinya memang suami istri memiliki hak atas
harta suaminya, tapi bukan kepemilikan penuh. Bukan kepemilikan penuh, bukan otomatis kemudian yang dimiliki suami itu menjadi istri. Tidak seperti itu. Makanya tadi Nabi SAW ketika bilang ke Hindun, beliau katakan ambil dengan cara yang ma'ruf. Bukan ambil semuanya, lalu tak kau bagi. Bukan, tapi cara yang ma'ruf, yang kau butuhkan. Ya. Sehingga di sini memahami, Nabi SAW tetap membiarkan kepemilikan harta ada pada Abu Sufyan, pada suaminya. Jadi kalau kepemilikan harta secara penuh, tetap pada Abu Sufyan. Ya. Tapi istrinya boleh mengambil sesuai yang dibutuhkan. Sehingga tidak tepat. Kalau istrinya mengambil suami, kecuali memang suaminya, saya gak mau pusing lah, saya ngatur duit juga saya gak bener. Ya. Nah saya kasih buat kamu aja lah. Kamu yang atur. Ya, saya butuhnya segini. Ya, kalau itu boleh saja, kalau suaminya rela demikian. Ya. Tapi itu bukan keharusan demikian. Yang keharusan bagi dia menafkahi istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang cukup sesuai dengan dengan standar, dengan wajar. Ya. Jadi intinya pokoknya ada lah buat istri dan anaknya sesuai dengan cara yang benar. Istrinya ada kebutuhan ini, anaknya ada kebutuhan ini, dia penuhi. Ya. Adapun hak kepemilikan suami tetap milik suami. Dan itu kan nanti berhubungan dengan waris. Waris kan yang diwariskan dari waktu suaminya meninggal siapa? Ya harta suami. Kalau semuanya ada di istri ya kacau nanti. Ya, apalagi kalau misalnya ternyata ahli warisnya ada di antara lain ya ternyata bukan dari keluarga batih. Ya biasanya kayak anak perempuan semua kan kita telah sebutkan akan ke saudaranya ke apa. Ketika saudaranya punya hak waris, ketika dia tuntut semuanya ada di tangan istri. Dan istrinya mau ngasih, wah ini kan jadi masalah. Jadi tetap kepemilikan itu ada di suami. Yang penting dia dilaksanakan haknya seperti itu. Kalau istrinya merasa tidak diperlakukan tidak adil dengan tadi, suami diberikan atau Ya tadi, kalau misalnya ternyata tidak adil ini seperti apa? Kalau tidak adilnya memang tidak mencukupi, ya mohon maaf kan juga sama istri itu ada yang memang qanaah, ada yang istri juga hawak. Dia pengen belanja segala macam. Ya. Kalau dia memang secara ma'ruf, secara umum jadi masyarakat, orang-orang biasanya dengan suami saya yang bekerja jadi ASN, digaji golongan segini, fasilitas segini, umumnya istri-istri mendapatkan begini. Dan saya tahu kebutuhan suami saya, nggak ada yang ditanggung di keluarga besar, misalnya nggak ada, misalnya anak-anak saya kebutuhan gini, harusnya kami mendapatkan ini dan ini, anak-anak harusnya sekolahnya di yang seperti ini, mungkin dapat les, suami istri juga saya dapat ini, tapi suami saya memberikan pas-pasan. Tadi seperti Hindun, dia boleh mengambil ya dari suaminya dengan cara yang ma'ruf. Jadi dia boleh mengambil seperti itu, Pak ya. Kalau dia merasa memang suaminya tidak adil, ya, tidak baik memberikannya kekurangan maka boleh, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Pertanyaan kedua mengenai kebutuhan biologis. Ketika sudah sampai kalau masalah rezeki, masalah harta, ketika sudah sepuh ya, tentunya tadi terbatas pendapatan, maka ya tentunya kebutuhan juga kan tidak seperti dulu Pak ya, ketika masih muda. Banyak yang harus dibeli kebutuhan rumah. Kalau umumnya kan kalau sudah tua ya dulu sudah banyak kebeli lah ya. Dan juga apa? Dia punya anak. Nah, dia boleh saja meminta dari anaknya. Boleh, kayak ayah itu boleh meminta dari anaknya. Ya. Memang terkadang orang tua Masya Allah ya, orang tua kadang malu gitu kan. Punya anak yang soleh itu dia tahu kebutuhan orang tuanya, gak usah ngomong, dia harus berusaha sisihkan. Makanya tadi yang saya sering prihatin, banyak orang yang maksain sudah usia tua bekerja, ketika ditanya anaknya ada 5, ada 4, dan laki-laki beberapa, memang mereka juga sulit, tapi apa nggak ada jadi prioritas, kan masalah prioritas saja, ya, masalah prioritas, ya. Sisihkan masing-masing. Mungkin tidak sebanyak ke anaknya, tapi ada 5 ya masing-masing sisihkan. Ya. Artinya ini dan juga orang tua bisa
menyebut misalnya jang bapak teh sebenarnya ibu teh kebutuhan kadah check up kan dia. Nah, ini kurang, mungkin biasa nggak apa-apa dia bilang seperti itu ya. Tidak terhina, itu hak dia orang tua seperti itu. Adapun kebutuhan biologis, ketika dia mendapatkan istrinya sudah tidak mampu melayani dia, nah disitulah kemudian makanya ada syariat poligami. Poligami adalah untuk menyalurkan hasrat. Oh ini mah karena pingin apa namanya, pingin nafsu aja. Justru untuk menyalurkan nafsu dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Maka kalau dia mampu untuk kemudian dia menikah lagi, dan istri harus juga berlapang dada, karena itu perzinahan itu dia tentu sesuatu yang sangat mengerikan ya. Banyak perzinahan terjadi karena itu. Karena dia tidak terpuaskan, akhirnya dia mencari dengan jalan yang diharamkan. Ya, naudzubillah. Utsman bin Affan di usia 80 tahun, beliau menikah lagi dengan wanita 20 tahun karena beliau masih memiliki kemampuan dan kekuatan. Nah, itu jadi dilihat. Kecuali suaminya, saya satu aja ini saya sudah kepayahan, sudah babak belur gitu kan. Juga saya duit pas-pasan, ya hendaknya dia sadar diri lah kalau kayak gitu. Tapi kalau dia mampu, ya dia bisa. Itu alternatif yang halal, bukan tercela, ya. Yang halal apa dengan alasan yang benar, ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Kalau istrinya menolak, ya, tadi menolak, itu ada juga dosa nggak? Oh iya, istri menolak. Karena kondisinya di Itulah yang disebut dengan ujian dan kesabaran. Sama seperti suami, misalnya suami istri, ya qadarullah wa masyafa'al, tidak dikaruniai anak. Dan juga mereka hidup sebatang kara, nggak punya saudara, nggak punya apa. Sampai usia tua, mereka pas-pasan, suami kalau nggak bekerja, nggak ada penghasilan, nggak ada untuk makan. Bisa nggak bilang, istrinya mau makan, suaminya bilang, aduh males mah, ya kita makan apa ada, coba di luar ada apa namanya sayur pepaya, udah aja itu makan itu aja lah gitu kan, sama makan ini. Bisa nggak dia ngomong bilang beralasan malas? Enggak. Selama dia masih suami dengan usia misalnya dia tadi sebatang kara, tetap harus berusaha suaminya mencari nafkah, bertawakal sama Allah. Karena apa? Itu kesabaran dia sebagai suami, tanggung jawab. Begitu juga dengan istri. Istri juga punya tanggung jawab. Walaupun dia, mohon maaf, libidonya tidak seperti dulu, dia tetap berusaha melayani suaminya. Ya, ya dia diam, mohon maaf, ya diam saja, tapi biar suaminya menyelesaikan urusannya, gitu kan? Jangan kemudian dicegah. Jadi Nabi SAW katakan kan, seorang wanita bila dia menolak ajakan suaminya untuk berhubungan, maka dia akan dilaknat sampai waktu pagi oleh malaikat. Ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki, terutama kalau tidak diberikan kebutuhan biologis, itu bahaya, bisa mengantarkan apa? Pada perzinahan. Ya, pada perzinahan. Karena memang umumnya kebutuhan biologis laki-laki itu lebih besar dibandingkan perempuan. Allah memang sudah fitrahkan demikian. Allah sudah fitrahkan demikian. Kenapa? Makanya ada poligami, tidak ada poliandri. Salah satu hikmahnya. Karena umumnya laki-laki itu wanita juga memang ada yang kebutuhannya besar, tapi umumnya kita laki-laki memang kebutuhannya lebih besar dibandingkan perempuan. Seperti itu, Pak. Jadi alasan tadi ya itu kesabaran dia, sama seperti suami tadi. Ya, kalau bapak nggak kerja, kita nggak makan, Pak. Ya bapak harus sabar bekerja. Ya sama seperti itu juga, istri juga harus bersabar. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Bila tidak, demikian mungkin yang kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.